Oke, halo, selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Jadi mungkin video ini agak berbeda ya, karena di intronya ini gue pakai voice over. Kenapa pakai voice over? Karena sebenarnya terjadi accident. Jadi awalnya itu gue syuting di hari ini tuh rencananya mau bikin apa, tapi pas gue preview jadinya jadi apa gitu, berantakan lah. Makanya ini bakal gue potong-potong videonya dibagi ke beberapa part, kurang lebih kayak gitu lah. Makanya gue pakai voice over untuk ngejelasin ke kalian. Nah, jadi di video pertama kali ini gue mau bikin video tentang maintenance rutin printer DTF. Nah, ini mungkin kalian udah tahu ya, dan udah pernah nonton juga beberapa video yang pernah gue bikin. Cuma di sini gue mau ada tambahan. Untuk maintenance itu biasanya gue dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama itu maintenance harian, mingguan, dan bulanan. Jadi kalau yang harian itu biasanya seperti yang udah kalian tahu mungkin ya, itu adalah cleaning dan nozzle check. Cukup itu aja. Nah, kalau mingguan atau beberapa hari sekali itu biasanya ada tambahan, yaitu biasanya gue ngebersihin kayak capping station sama wiper blade gitu ya. Itu untuk yang mingguan lah gitu. Nah, untuk yang bulanannya itu biasanya gue bongkar bagian capping station, dibersihin busanya, dicuci gitu. Terus dibersihin juga bagian bawah besi printhead itu pakai cairan cleaner, seperti itulah. Tapi untuk di video kali ini gue bakal ngebahas untuk yang maintenance mingguan, yaitu maintenance harian yang dipadu-padankan dengan pembersihan capping station dan juga wiper blade gitu ya. Nah, oke, jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung aja lihat videonya. Selamat menikmati, mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kalian dapatkan. Kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan dari hal teknis atau apapun, ataupun ada perbedaan, it's okay, kalian bisa diskusikan itu di kolom komentar. Jadi sekali lagi selamat menikmati video ini. Silakan. Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF seperti stick cleaner, suntikan damper, suntikan flashing, masking heat press, damper printer DTF, dan lainnya. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Oh iya, setiap mendaftar di website kreasi.id atau setiap transaksi yang berhasil kamu lakukan, kamu akan mendapatkan koin. Koin tersebut bisa kamu kumpulkan dan nantinya bisa kamu gunakan untuk mendapatkan potongan harga sebesar koin yang kamu punya. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Jadi kita akan mulai aja. Langkah yang pertama, mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin channel ini dari lama bakal bosan ngedengerin yang gue jabarkan ini, tapi lagi-lagi ini harus gue sampaikan karena ternyata banyak juga viewer-viewer atau subscriber baru yang bener-bener masih awal banget, belum paham sama sekali tentang proses maintenance atau proses pemeliharaan si printer DTF ini gitu ya. Jadi yang pertama, ini kita akan kocok tabung tinta bagian luar seperti ini. Ini jangan dulu dinyalain ya printernya, atau dinyalain juga boleh, tapi kita mulai aja dari sini. Kemudian sekarang kita siapkan, kita nyalakan printernya. Sebelum printer dinyalakan, pastikan dulu vakumnya ini emang sudah rata ya, sudah terkunci dengan baik bagian kanan, kiri, dan di depannya. Jangan sampai pada saat mesin printer ini dinyalakan, vakumnya lagi ngangkat ke atas. Nanti takutnya begitu si rumah printheadnya bergerak ke tengah, dia nabrak si vakum. Jadi pastikan dulu vakum ini benar-benar berada di tempat yang semestinya. Seperti itulah kurang lebih. Kemudian kita nyalakan printernya. Nah, pada saat printernya dinyalakan, kita siap-siap matikan kabel power printer. Pada saat ini bergerak, kita matikan atau cabut kabel power printernya. Oke, sampai dia bergerak, kira-kira bergerak sedikit, kita matikan atau kita cabut. Gitu ya. Nah, setelah dia berhenti, kita langsung tarik sedikit ke sini. Oke. Nah, sebelum kita mulai sedot damper, jadi ada istilah sedot damper pada saat proses
maintenance si printer DTF. Tapi sebelumnya gue mau ngebersihin hal yang lainnya. Ini tidak kalah penting dan ini mungkin bisa dikategorikan hal yang perlu banget kalian lakukan pada saat proses maintenance printer. Tapi ini tidak perlu dilakukan setiap hari. Ya kalau misalkan mau dilakukan setiap hari oke lah, lebih bagus gitu. Tapi kalau misalkan ya 3 hari sekali atau bahkan separah-parahnya seminggu sekali juga boleh, tergantung seberapa sering printer kalian digunakan. Jadi ini adalah kita akan ngebersihin si bagian capping station sama wiper blade. Sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman mana yang namanya wiper blade, mana yang namanya capping station. Jadi capping station adalah ini, capping station yang ada busa-busanya. Jadi tugas dia adalah menyedot atau memvakum bagian bawah printhead untuk mengeluarkan tinta atau memperlancar tinta lah ke arah pembuangan yang ada di belakang sana. Situ. Nah kemudian kalau wiper blade itu yang ini nih, yang warna putih ini, dia masih tiduran sekarang. Gue bakal angkat dulu. Gue biasanya ngangkatnya ya bisa pakai apa aja sih sebenarnya, cuma kalau gue pakainya pakai wiper blade-nya itu ngangkatnya pakai ini. Jadi ada alat ini namanya DTF Tools lah. Ini ada di website kreasi.id juga, nanti gue bakal kasih tahu. Nah ini tinggal dicongkel aja, set, maka dia akan naik kan, si wiper blade-nya ini naik. Nah baru kita bersihin pakai cairan cleaner dan ini stick DTF. Ini meskipun udah hitam gini, ini masih dipakai, bisa dipakai ratusan kali ya. Ini aman-aman aja. Kecuali kalau ini udah sobek, udah hancur, baru boleh diganti pakai yang baru. Nah ini gua ada jual juga di web kreasi.id. Nah untuk cairan cleanernya gua ini udah habis, tapi masih ada sih dikit lagi. Kita habisin dulu deh. Nah untuk cairan cleanernya juga, ini sorry ya jadi kelihatan kayak promo, tapi emang ya gue kan harus ngasih tahu ya pakai apa aja, karena pasti banyak yang nanya, bang itu di mana belinya, bang itu di mana belinya. Jadi sekalian aja gue kasih tahu. Nah untuk cleanernya gue pakai yang ini. Jadi ini adalah cairan cleaner yang bisa digunakan untuk semua tinta, karena ini bukan tinta yang bukan jenis cairan cleaner yang keras, karena ada yang keras banget kan, ada yang keras banget, ada yang nggak terlalu keras. Nah ini di tengah-tengahnya lah. Jadi ini bisa untuk tinta pigmen, bisa untuk tinta art paper, bisa untuk tinta sublim, bisa untuk tinta DTG, DTF. Jadi ini aman, bisa untuk flashing, bisa untuk ngebersihin apa namanya wiper blade dan capping station itu, bisa untuk rendam head juga aman karena ini nggak terlalu keras. Bahkan beberapa kali kemarin gua ninggalin printer ini dalam keadaan printhead yang kosong, gue isi dengan cairan cleaner ini di dalam printheadnya, dan itu aman, itu nggak ngerusak membran atau lem yang ada di dalamnya. Jadi aman banget ini. Jadi kalau misalkan kalian mau ini juga, kalian bisa langsung aja beli di web kreasi.id. Sebentar deh, gue langsung sekalian kasih lihat aja deh di HP ya. Kita akan buka. Kalau misalkan kalian mau belanjanya lewat web juga, kalian bisa langsung buka aja Google Chrome, kalian tulis aja kreasi.id. Kelihatan nggak? Oke, kita search. Nah di sini kalian klik yang tombol 3 di atas, atau bisa tulis aja di sini kalian mau nyari apa. Misalkan di tombol pencarian ya, cleaner. Sebentar, nanti akan muncul. Tuh ada head cleaner, ada DTF stick cleaner. DTF stick cleaner tuh yang kayak gini ya, dan lain-lain. Karena kita mau lihat yang head cleaner, kita klik aja head cleaner. Nah seperti ini. Oke, harganya 30.000, kemasannya 100 ml. Di sini ada deskripsinya, kalian bisa baca aja kalau misalkan penasaran. Kemudian tinggal klik tambah ke keranjang, maka dia akan masuk ke keranjang. Nah terserah kalian mau beli berapa, 1, 2, bebas. Kalau misalkan contohnya 1 ya. Terus kita langsung klik lanjut ke checkout. Jadi ini belanjanya kayak belanja di Tokopedia, di Shopee, di Lazada kayak gitu. Cuma di sini lebih simpel lagi. Lebih simpelnya kenapa? Karena kita nggak perlu bikin akun. Jadi bisa langsung masukin aja nama, alamat, kecamatan, segala macam gitu ya. Kalaupun mau bikin akun pun gampang. Kalian tinggal klik aja nih, login with Google, diklik. Nanti kalian mau login pakai akun Google yang mana. Misalkan kalian kan biasanya kalau punya akun Google tuh punya beberapa ya, pilih aja salah satu. Nah misalkan kita nggak perlu pakai akun Google ya, misalkan kasih nama Aga misalkan ya, alamat detailnya Perum PGRI. Kok nggak muncul, sorry, HP-nya nih nge-lag. Perum PGRI, PGRU lagi, Perum PGRI misalnya gitu ya. Kecamatannya misalkan kita tulis
Ciawi. Nah, untuk penulisan kecamatan ini kalian tulis dulu terus tunggu sekitar 5 detik. Nah, baru akan muncul tuh Ciawi mana nih? Kabupaten Bogor, Kabupaten Tasikmalaya, Kuningan atau Ciawi Gebang gitu ya. Nah, kita tulis aja Ciawi Kabupaten Bogor. Nah, gitu maka dia akan ngisi sendiri bawahnya. Kotanya Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Masukin aja kode posnya misalkan 12345. Nomor HP-nya 081234567789 misalnya gitu ya. Terus nomor WhatsApp aktifnya misalkan gua nih masukin nomor gua yang asli ya 0895 40494400. Ini nomor WA kreasi.id. Terus alamat emailnya ya alamat email kalian ya, masukin aja di sini. Misalkan apalah gitu ya. Kalau misalkan kalian udah login pakai Google tadi, kalian udah nggak perlu lagi masukin alamat email. Nah, di sini kalian kalau mau bikin akun tinggal centang aja yang buat akunnya. Kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Terus di sini untuk informasi tambahan, catatan order atau keterangan dropship, kalian bisa tulis apalah bebas. Bang, mau dropship, kalian bisa tulis aja di sini nama kalian, nama pengirim atau nama toko kalian, misalkan toko A, sama nomor HP-nya. Ini kalau mau dropship ya, nomor HP. Ya, misalkan segitu. Nah, udah. Di sini akan terangkum untuk harganya, kemudian ada juga total pengirimannya berapa dan totalnya berapa gitu ya. Tinggal dicentang, saya sudah melakukan pembayaran setuju. Udah tinggal diklik aja buat pesanan. Nah, nanti total tagihan dan juga cara pembayaran dan segala macamnya akan otomatis terkirim ke WA kalian. Kita tunggu aja nanti ada WA. Masukin nomor WA-nya harus bener ya. Karena nomor WA itu bakal dipakai untuk pengiriman detail-detail. Nah, ini udah masuk nih. Tuh, hai Aga, terima kasih udah support kreasi bla 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 bla. Totalnya sekian. Oke ya. Nah, ini bisa transfernya manual pakai BCA atau pembayaran melalui QRIS. Kalau QRIS itu bisa banyak ya, bisa pakai OVO, bisa pakai GoPay apa segala macam kayak gitu-gitu. Nah, ini QRIS kreasi.id ya. Kalian bisa scan aja nanti di sini. Ya udah, setelah selesai ini tinggal tunggu aja barangnya jadi. Tinggal tunggu barangnya dikirim. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Gitu ya, kalian mampir-mampir aja ke sana. Sekarang kita lanjutin untuk ngebersihin si bagian wiper blade-nya. Oke, ini kita buka dulu si cairan cleanernya. Nah, ini aman ya. Selain tutup ini, kita juga ada penutup bagian dalamnya. Dan pastikan juga di dalam sini itu ada kayak semacam seal. Nah, ini ya, ring sealer ini anti bocor. Kita langsung taruh aja di dalam sini. Pastikan ada itu ya. Terus ya udah, tinggal dipasang lagi tutupnya dan buka tutup kecil di atas, tinggal dituangkan. Ces, gitu ya. Sangat sederhana. Nah, yuk kita langsung bersihin sekarang. Oke, jadi ini adalah wiper blade namanya. Nah, yang bagian sini ya. Nah, ini kita bersihin aja di lap-lap pakai stick wiper DTF ini yang udah dicelupin ke cairan cleaner. Tinggal dibersihin aja bagian atas, terutama bagian dalam sini nih. Bagian dalam sebelah sini, ini pasti biasanya banyak yang berkerak. Oke, ambil tisu, kita keringin dulu busanya. Kita usap-usap lagi, kira-kira udah bersih, udah keangkat semua. Kalau udah parah nih di sini udah susah banget nih keraknya nih. Kerak-kerak dari tinta putih ini udah susah banget ini. Nah, kalau udah selesai, tinggal kita dorong lagi pakai hand tools yang model penjepit model kail kayak gini ya. Tinggal didorong aja. Set, dah selesai. Sekarang kita bersihkan juga bagian pinggiran si capping stationnya. Ini biasanya juga ada sisa-sisa tinta di sini, terutama tinta putih yang udah mengeras, dia bakal jadi kayak semacam karet di sini ya. Nah, ini sebenarnya habis gue bersihin kemarin sih, cuma karena untuk konten aja jadi gue bersihin lagi. Biar kalian tahu ya, biar kalian paham ternyata maintenance itu nggak cuma cleaning dan nozzle check aja. Itu untuk harian wajib cleaning dan nozzle check, tapi untuk mingguan atau beberapa hari sekali kalian juga wajib untuk membersihkan bagian capping station dan wiper blade yang di bawah tadi yang warna putih. Oke, berikutnya udah selesai ya, udah kita akan pindah dulu ya kameranya. Oke, setelah selesai, sekarang kita tarik si rumah damper atau rumah printheadnya ini ke bagian sini, ke bagian kotak yang sebelah sini. Sekarang kita akan kocok dan sedot tinta putih. Nah, berikutnya kita buka mikanya nih. Mikanya dibuka. Kemudian kita akan
cabut si dampernya yang warna putih aja ya. Kalau yang warna CMYK nggak perlu, biasanya nggak perlu. Nah karena ini gue pakai damper yang model kecil kayak gini, gue bukannya pakai tang untuk nariknya. Kalau kalian masih pakai damper-damper ori atau damper-damper yang mirip dengan damper ori, nggak perlu pakai tang-tang gini ya. Ini gue pakai damper kayak gini karena butuh sambungannya aja, sambungan selang. Sebenarnya gue lebih senang pakai damper-damper yang standar kayak gini. Oke, sekarang kita kocok dampernya. Ini udah gue lepas, kita kocok dulu. Tadi tabung yang luar udah dikocok duluan ya. Baru sekarang kita kocok bagian sini. Terus kalau udah dikocok, kira-kira udah bercampur aja di dalamnya. Kita bersihkan dulu bagian nozzle damper atau apalah namanya ini, bagian bawah sini. Kalau ada sisa-sisa tinta, kita bersihkan pakai tisu aja, dua-duanya. Oke, dilihat-lihat jangan sampai tisunya nempel di situ juga ya. Dibersihkan aja sedapatnya. Kalau misalkan ada nih, kalian kalau bisa ngelihat di sini ada kayak semacam tinta putih yang udah mengering. Ini biasanya gua cabut kayak gini pakai hand tools DTF ini, DTF hand tools. Itu lebih gampang nyabut-nyabutnya daripada pakai alat lain ya, karena ini ujungnya itu kan tajam kecil jadi bisa masuk ke sela-sela gitu. Nah, tuh kan. Nggak tahu nih kalian bisa lihat apa enggak. Sorry ya kameranya kemana-mana soalnya mata gue juga fokus untuk ngebersihin sih ininya, apa namanya, tinta yang keringnya ini. Oke, udah. Sekarang kita akan sedot si dampernya. Untuk nyedot dampernya, karena gue pakai damper yang model kayak gini, maka gue menggunakan suntikan yang tanpa ujung kerucut pink itu. Nah, ini gue juga punya nih, tapi ini untuk model damper yang kayak gini, damper yang ori. Oke, kita siapin dulu tabung tinta bagian luarnya, kita buka yang warna putihnya, kemudian kita sedot. Kalau gue cara megangnya gini, mau damper yang model gimana pun gue selalu megangnya gini. Ini tahan, colokin. Jadi posisi sedotan itu ada di atas ya, posisi suntikannya itu ada di atas. Kemudian baru kita tarik pelan-pelan aja, nggak usah terlalu buru-buru, tekanannya nggak usah terlalu kuat, takutnya malah bikin si filter yang ada di sini, takutnya kalau misalkan dia kualitasnya kurang bagus jadi sobek atau gimana gitu ya, pada akhirnya si filternya kebuka. Satu, kita tarik berikutnya. Dua, masukin lagi. Kemudian berikutnya kita sedot lagi 3 kali aja cukup. 3. Oke. Nah, setelah selesai disedot, kita bersihkan lagi di bagian sini. Oke, cukup sedapatnya aja. Kemudian terserah mau langsung dipasang atau mau nyedot yang ini dulu, satu lagi bebas. Kalau gue sih langsung dipasang aja, takutnya suka lupa. Ini udah disedot belum ya, kayak gitu. Jadi kita langsung pasang aja. Nah, kelemahan dari damper yang gue pakai sekarang tuh, ini kalau misalkan tidak semua damper menggunakan model yang seperti ini, artinya masih campur-campur kayak gini, itu masukinnya agak susah. Karena dia kan kecil sendiri ya. Tapi kalau misalkan udah kebiasa sih, oke sih. Nah, sip. Makanya gue pakai alat bantu tang itu ya untuk nyabutnya. Nah, kemudian berikutnya yang ini, sama caranya seperti tadi, megangnya seperti ini. Taruh ketahan di belakang ini, di telapak tangan kita. Kemudian dipegang jarumnya pakai tangan kiri juga, tangan kanan hanya nyedot aja jadinya. Set, kayak gitu. Oke, nah ini nggak dibuang ya tintanya, karena dimasukin lagi ke tabung tinta bagian luar. Oke, sesuai dengan urutannya atau damper mana yang lagi kita sedot gitu ya. 2 atau 3 cukup lah. Kita kasih 3 aja ya, karena hari ini dia mau ngeprint nggak banyak sih, semeter apa 2 meter ya. Oke, udah. Baru kita bersihkan lagi dan kita pasang lagi dampernya di sini. Sip. Nah, baru kita rapikan lagi selangnya. Kita posisikan ke posisi semula. Setelah selang kira-kira udah rapi, tidak ada yang menekuk, dipastikan juga tidak ada yang tertekuk, karena kalau tertekuk otomatis alirannya nanti bakal tersumbat. Kita pasang si plastik mikanya di atas sini. Cek. Oke. Jangan lupa ditutup bagian tabung tinta di luarnya ya, buat tambahan aja. Kemudian kita nyalakan printernya. Setelah itu kita cleaning dan nozzle check, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, ini tadi udah head nozzle yang pertama dan tinta putihnya masih banyak yang bolong ya. Kalau yang ini sedikit, kalau yang ini agak banyak nih. Itu wajar karena kita tadi cabut damper kan ya. Nah, sekarang kita akan coba cleaning lagi sekali lagi. Biasanya cleaning kedua udah bagus sih. Kita tunggu aja ya.
Oke, ini untuk hasil dari nozzle check yang kedua, udah rapih, semuanya udah ada warnanya full. Kalau gua cek di sini sih nggak ada yang bolong. Oh, ada satu di warna hitam itu ya. Sisanya oke. Ini warna hitam ada yang bergaris gini. Sebenarnya masih aman sih ini, karena ini bolongnya pun cuma satu. Oke deh, kita langsung cetak aja ya. Jadi kayaknya gue udahin dulu video untuk yang sekarang. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan langsung aja tulis di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa juga kunjungi website www.kreasi.id. Kalian bisa belanja-belanja lah ya di sana, dalam rangka ya bisa dibilang untuk mendukung channel ini juga gitu. Dan jangan lupa juga untuk join member di Kamar Sablon Digital, itu fitur baru ya. Oke, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk di subscribe, dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.